Halo teman-teman sekalian, 32 tahun lamanya Indonesia dikuasai oleh narasi terkait stabilitas, pemerataan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Tentu saja hal tersebut terjadi pada masa presiden kedua kita yaitu Bapak Soeharto, dan dimana dengan repelitanya beliau bisa memberikan suatu gerakan yang pada awalnya nampak terstruktur dan bisa berjalan begitu efektif dan juga efisien. Namun pada akhirnya hal tersebut kita tahu berujung pada krisis moneter. Terlepas dari masalah penyematan gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada Presiden Soeharto, kita akan membahas bagaimana sistem keperekonomian atau kebijakan perekonomian yang terjadi di era Bapak Soeharto sehingga pada akhirnya berujung pada krisis moneter. Mari kita bahas bersama saya Ahmad Rohaidi di Sudoku. Membicarakan terkait Presiden Soeharto, tentu saja kita tidak bisa lepas dari Repelita. Yang kita ketahui, Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun dari Pak Soeharto ini ada 6 tahap teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah tahap pembangunan di bidang pertanian dan juga infrastruktur. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara industri pengelolaan di bahan baku teman-teman. Lalu yang ketiga adalah industri juga namun di sisi padat karya teman-teman. Baru di tahap keempat adalah swasembada pangan yang sering kita dengar selama ini. Dan yang kelima itu adalah upaya bagaimana kita bisa melakukan industri atau memproduksi terkait komoditas yang bisa kita ekspor. Dan yang keenam ini adalah melanjutkan apa yang sudah kita dapat dari tahap 1 sampai tahap 5 yang kita kokohkan lagi sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju. Hal itu pada awalnya tampak terstruktur dan tampak berjalan dengan rapih nih teman-teman. Namun pada akhirnya kenapa hal tersebut berujung menjadi suatu kekacauan yang menimbulkan amukan massa? Mari kita bahas lebih lanjut. Membicarakan terkait Presiden Soeharto, tentu saja kita tidak asing dengan yang namanya 3 pilar yang dibawa oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Pilar terkait stabilitas ini menjadi salah satu pilar absolut pada saat itu ya. Pilar yang pada mulanya memberikan janji manis terhadap kesejahteraan masyarakat justru menjelma menjadi pilar yang notabene-nya anti kritik teman-teman. Nah, hal ini terjadi karena pada kebijakan pada saat itu diambil tanpa ada pengawasan dari pers ataupun dari mahasiswa. Nah, kondisi sedemikian rupa itu juga terjadi pada pilar pertumbuhan dan juga pemerataan ekonomi, teman-teman. Karena kenapa? Karena pilar ini bisa dicapai dengan melakukan kebijakan yang cukup beresiko. Kebijakan yang dilakukan pada saat itu adalah memberikan kelonggaran bagi swasta untuk melakukan pinjaman kepada pemodal asing teman-teman. Nah, kenapa hal ini bisa menjadi bahaya bagi sistem atau perekonomian Indonesia? Nah, hal tersebut terjadi karena kita bisa membayangkan kalau kita bekerja di Indonesia dengan gaji kita rupiah, namun kita terpaksa membayar utang dengan mata uang dolar teman-teman. Nah, kita bisa bayangkan berapa selisih kurs yang terjadi pada saat itu. Hal itu tentu saja memberikan beban yang lebih berat bagi si pemilik utang ini tadi. Kondisi sedemikian rupa itu membuat bank yang ada di Indonesia menjadi rentan teman-teman. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang pada akhirnya bangkrut dan hal tersebut juga berdampak pada kredit yang menjadi macet. Terlebih hal ini juga diperparah dengan kondisi rupiah yang melemah pada saat itu. Jadi rupiah itu anjlok kalau tidak salah dari harga 2.500 rupiah itu menjadi 17.000 rupiah untuk ditukarkan dengan dolar teman-teman. Nah, hal ini tentu saja memicu inflasi hingga mencapai 77% pada saat itu. Nah, sudah jelas hal ini menyebabkan daya beli dari masyarakat itu menurun teman-teman. Terlebih
pada saat itu juga diperparah dengan adanya KKN yang terjadi di pemerintahan. Nah, hal inilah yang menjadi tolak awal bagaimana pemerintahan Soeharto pada akhirnya digulingkan oleh masyarakat pada saat itu. Karena masyarakat sudah jengah dengan kondisi krisis moneter yang terjadi pada saat itu, sehingga unjuk rasa itu mulai terjadi di mana-mana, dan pada akhirnya presiden kedua kita memilih untuk mengundurkan diri. Bagaimana menurut teman-teman terkait kebijakan yang ada pada masa Pak Soeharto pada saat itu? Mungkin bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup itu pembahasan yang saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.